Halo, nama saya Leonardus Birin Fatolosja dengan NIM 135244146 dari Matematika Diskrit. Dan pada kesempatan ini, di video ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Analisis Kompleksitas Algoritma RSA dan ECC pada aplikasi berbagi pesan. Simak video berikut ini. Sebelum memulai, kenapa saya tidak langsung record di laptop? Karena kamera laptopnya sedang rusak, dan oleh karena itu, jadi saya akan berbicara di depan kamera saja dan menampilkan slideshow tentang makalah saya. Dan saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, aplikasi berbagi pesan semakin marak, semakin masif digunakan, bahkan sudah menjadi suatu kewajiban dan juga menjadi pola hidup bagi semua orang dan manusia di bumi. Bukan cuma sebagai pola hidup, tapi juga sebagai kewajiban di tempat kerja ataupun tempat sekolah, tempat kuliah, SMA, SMP, bahkan kuliah juga sudah memakai, bahkan kayak hampir wajib memakai aplikasi berbagi pesan. Tentunya dengan masifnya aplikasi berbagi pesan, kerentanan kebocoran data ataupun peretasan informasi sangat mungkin bisa terjadi. Tapi di masa yang sekarang, jarang sekali kita mendengar kasus-kasus yang agak rasanya serius. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata hal itu bisa terjadi karena adanya suatu enkripsi dan dekripsi setiap pesan yang dikirimkan dan diterima. Sehingga pihak lain yang tidak bertanggung jawab tidak bisa langsung meretas informasi yang sedang berjalan dari satu perangkat ke perangkat lain. Itu yang kita namakan dengan algoritma kriptografi. Dan oleh karena itu, di makalah ini khususnya, saya membahas lebih dalam tentang RSA dan juga ECC. Salah dua algoritma kriptografi yang termasuk dalam kriptografi asimetris, yaitu kriptografi yang memiliki kunci publik dan privat yang berbeda. Apa sih kunci itu? Mari simak ke bab 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2, landasan teori, di mana kita membahas tentang teori-teori yang dipakai dalam makalah ini. Yang pertama adalah kriptografi asimetris. Apa itu kriptografi asimetris? Asimetris kriptografi adalah suatu kriptografi jenis kriptografi yang memuat kunci publik dan kunci privat yang berbeda. Kunci publik boleh disebarkan kepada publik, sedangkan kunci privat tidak boleh. Gunanya untuk menjaga kerahasiaan sehingga peretas tidak bisa meretas proses enkripsi dan dekripsi. Nah, kunci publik biasanya dipakai untuk enkripsi, sedangkan kunci privat dipakai untuk dekripsi. Salah satu metode algoritma pada kriptografi asimetris itu adalah RSA, dan juga versi lainnya adalah ECC. Sebenarnya masih banyak mungkin versi lain dan tidak disebutkan dalam makalah ini. Tetapi saya akan membahas lebih dalam terhadap RSA dan ECC saja. Nah, ingin tahu RSA itu apa? Oke, RSA itu merupakan sebuah algoritma kriptografi asimetris yang jelasnya tadi menggunakan kunci publik dan kunci privat yang berbeda, tetapi dia memakai prinsip faktorisasi bilangan prima dengan bilangan yang besar. Kenapa harus besar? Supaya untuk alasan keamanan. Karena kalau bilangannya kecil, tentu gampang untuk diretas. Tetapi kalau bilangannya besar, itu lebih sulit untuk diretas. Dan membutuhkan sampai sekarang banyak waktu lah untuk meretas, sampai agaknya mustahil untuk meretas RSA itu sendiri. Nah, alasannya itu nanti bakal ada di bab-bab selanjutnya. Nah, perhitungan-perhitungan dan rumus-rumus dari algoritma RSA itu ada pada makalah ini. Bisa kalian baca sendiri juga bahwa perhitungan-perhitungan ini digunakan untuk menentukan ciphertext atau pesan yang terenkripsi, dan juga untuk mendekripsi ciphertext menjadi pesan aslinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mengetahui kunci publik belum tentu bisa mengetahui kunci privat. Sehingga algoritma ini cukup aman. Kalau ingin tahu alasan kenapa ini jauh lebih aman, bisa dilihat untuk bab-bab selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah ECC. ECC atau disingkat sebagai Elliptic Curve Cryptography, itu adalah kriptografi asimetris seperti yang tadi, ada kunci publik dan kunci privat, tetapi dia menggunakan prinsip kurva eliptik. Nah, prinsip kurva eliptik ini disebut lebih susah atau lebih sulit diselesaikan dibandingkan dengan prinsip faktorisasi prima bilangan besar seperti pada RSA. Nah, perhitungan-perhitungan ataupun rumus untuk mendapatkan banyaknya
untuk mendapatkan ciphertext atau pesan yang sudah terenkripsi ada di sini, di slideshow ini. Bisa kalian baca sendiri juga bahwa di sini dari bentuknya perbedaan juga ciphertext bisa kita amati bahwa di sini ciphertextnya berupa C1 dan C2. Nah, C1 dan C2 ini itu adalah sebuah titik di dalam kurva. Nah, C1 dan C2 nantinya diubah menjadi sebuah titik lagi, yang dimana titiknya itu diubah menjadi pesan aslinya. Jadi memang ECC ini sangat identik dengan titik karena berhubungan dengan kurva eliptik. Nah, selanjutnya karena saya membahas analisis kompleksitas algoritma, jelas bahwa saya akan membahas tentang kompleksitas algoritma. Nah, kompleksitas algoritma adalah salah satu cara atau bidang yang mempelajari bagaimana algoritma ini bekerja, performanya gimana, berdasarkan waktu ataupun berdasarkan memori. Nah, tapi kalau di sini saya tidak membahas secara memori, tetapi membahas lebih kepada waktu. Nah, kalau lebih kepada waktu, maka dia mengenal tentang tiga notasi yang mungkin sering kita dengar juga, bahwa pertama ada notasi Big O dengan definisi seperti ini, lalu ada dua itu notasi Omega O dengan definisi seperti ini, dan Theta O. Theta O itu lebih jelasnya adalah ketika Big O dan Omega O memiliki nilai yang sama. Begitu. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, itu adalah gabungan. Kenapa saya gabung? Karena ini tidak menjadi inti dari makalah ini, tetapi menjadi tambahan dan tetap penting untuk kita ketahui menunjang terselesainya makalah ini. Nah, yang pertama adalah algoritma Euclidean untuk mencari pembagi bilangan terbesar dengan algoritma seperti ini jelasnya, ya kan? Lalu kita juga bisa memakai algoritma Euclidean untuk menentukan modulo inverse dengan metode seperti ini. Nah, modulo itu kan sisa pembagian. Nah, makanya modulo itu penting juga untuk kita ketahui karena sangat berhubungan erat dengan algoritma-algoritma kriptografi. Seperti itu. Nah, selanjutnya landasan teori ada bab 3 dan bab 4 yang saling berhubungan, yaitu bab 3 implementasi program dan bab 4 adalah analisis program. Apa sih itu? Mari simak selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi program. Nah, karena mungkin kebanyakan kita akan lebih tergambarkan secara visual, maka saya akan memperlihatkan slide-nya di sini ya, slide makalah pada saya. Dan kalau wajah saya tertutup, itu mungkin karena memang kita lebih menitik beratkan kepada visual. Nah, pertama, algoritma RSA. Algoritma RSA jelas adalah untuk mencari pertama adalah mencari pembagi bilangan terbesar dan juga modulus inverse. Ini diperlukan untuk nantinya proses enkripsi dan dekripsi jelas. Nah, selanjutnya adalah fungsi calculation. Nah, fungsi calculation ini adalah fungsi yang sebenarnya tidak umum karena saya membuatnya ini menjadi lebih simpel. Fungsi ini apa? Fungsi ini ada pada daftar pustaka, yaitu misalnya A pangkat apa, misalnya C pangkat D mod N kan. Nah, C pangkat D mod N ini dibuat menjadi lebih simple di calculation ini. Jadi C-nya itu adalah base, D-nya itu adalah eksponen, dan N-nya itu adalah mode. Nah, dengan kayak gitu, karena keduanya itu sama, enkripsi dan dekripsi, cuman beda nilai, perhitungannya sama kan, rumusnya, maka saya bisa menemukan dengan cara yang lebih mudah. Nah, akhirnya saya merangkai semuanya menjadi satu dengan melakukan input pesan, seakan-akan seperti simulasi aplikasi berbasis pesan, dan dari pesan itu saya ubah menjadi sebuah ciphertext yang kalau kita lihat di hasil dokumentasi code-nya itu tergambarkan angka-angka yang rated 0, 1, 2 dan seterusnya dalam angka-angka yang jelas bukan tidak ada artinya, tapi lebih tepatnya tidak bisa langsung dikasih tahu itu apa. Nah, selanjutnya dari angka-angka tersebut saya dekripsi menggunakan algoritma RSA itu sendiri dan mencapai pesan baru makalah matematika diskrit seperti digambar, di mana itu sama seperti pesan di awal, sehingga menentukan bahwa proses enkripsi dan dekripsi ini berhasil. Nah, ini menggambarkan RSA secara sederhana, tetapi tidak menggambarkan RSA secara keamanan sebetulnya, karena banyak sekali di sini kan P dan Q-nya terbongkar dan lain-lain tidak terjaga dengan baik. Nah, pada aslinya jelas harus dijaga dengan lebih baik. Tetapi untuk mengenal simulasi sederhana pada algoritma, simulasi seperti ini sudah cukup saya rasa. Nah, selanjutnya adalah algoritma L-gamma ECC. Nah, ECC itu sendiri sebenarnya tidak bisa langsung diaplikasikan pada proses enkripsi dan dekripsi, tetapi harus kita taruh pada L-gamma. Nah, L-gamma itu adalah satu algoritma enkripsi dan dekripsi yang menggunakan prinsip logaritma diskrit. Nah, karena kurva eliptik ini juga berhubungan dengan logaritma diskrit, maka L-gamma itu bisa kita ubah menjadi ECC atau menggunakan prinsip kurva eliptik.
Nah, pada landasan teori juga tadi sudah saya singgung tentang El-Gamal itu mempunyai rumus seperti apa, maka rumus itu bisa kita ubah menjadi atau bersesuaian dengan ECC. Nah, oleh karena itu pada implementasi program, saya menyesuaikan El-Gamal menjadi ECC dengan kurva eliptiknya itu sendiri. Oke. Nah, titik itu saya bikin ADT, jelas harus ada sebuah abstract data type di mana berbentuk point, x, y, dan is infinity, menunjukkan itu infinity atau tidak. Nah, selanjutnya adalah prime itu bilangan prima yang nantinya dijadikan nilai P, lalu A dan BB yang tadi saya sebutkan di makalah juga, disebutkan di makalah bahwa ini adalah sebuah nilai untuk menentukan nanti kurvanya itu berbentuk seperti apa, atau bernilai apa, jadi persamaan kurvanya. Nah, selanjutnya pada gambar 3.8 sampai 3.12 itu adalah berisi fungsi-fungsi yang nanti akan berguna untuk implementasi program utama ECC. Seperti sebelumnya, modulo inverse akan tetap diperlukan, tetapi ada penambahan 4 baru. Keempat baru itu apa? Yang pertama itu adalah is on curve. Artinya fungsi ini mengecek apakah titik PT sebagai masukan itu berada di dalam kurva atau tidak. Nah, lalu ada add point dan juga scalar kali skalar. Nah, ini gunanya add point adalah untuk menambahkan titik A dan titik B. Jadi XA tambah XB gitu. Dan YA tambah YB, masihkan titik baru. Nah, kalau kali skalar artinya titik itu sendiri dikali dengan nilai K. Contohnya pada program. Lalu yang terakhir adalah encoding. Encoding itu adalah mengubah dari kalau dari sini itu saya masukkan sebagai masukannya 6 atau number, sehingga kalau misalnya kita masukkan kalimat, kita encoding dulu ke ASCII code. Nah, dari ASCII code ini kita ubah menjadi sebuah titik, sehingga encoding akan menghasilkan output berupa titik. Nah, program utama seperti yang bisa dilihat pada halaman ini, maka berisi sebuah program yang mana awalnya itu adalah menentukan generator titiknya berapa. Generator titik adalah titik dasar, lalu adalah D atau kunci privatnya, lalu ada Q dan juga kunci publiknya, lalu selanjutnya adalah rangkaian kode untuk menentukan ini tuh masukannya apa, masukan pesannya apa. Dengan enter the word bla 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 bla. Nah, setelah kita memasukkan, kita ubah menjadi ASCII code. Nah, dari sinilah dimulai proses enkripsi dari 0 sampai akhir string, maka kita bisa menentukan encodingnya itu berapa. Encoding menjadi titik, habis dari titik kita ubah menjadi enkripsi dalam bentuk C1 dan C2. Dan saya simpan dalam array supaya gampang. Nah, tapi di sini juga ada hal yang menjadi titik dan bisa jadi catatan penting bahwa di sini K itu tidak berubah. Tapi pada aslinya K itu harus digenerate secara acak untuk alasan keamanan supaya lebih aman. Tapi di sini saya membuat K ini stagnan atau stabil supaya lebih mudah untuk diamati. Nah, selanjutnya adalah proses C1 dan C2 ketika sudah dapat array C1 dan C2 berisi ciphertext. Maka selanjutnya saya akan melakukan dekripsi dari C1 dan C2 dari algoritma decryption, menghasilkan sebuah array recovered yang berisi apa? Berisi ASCII code dari kata sebenarnya. Dengan dibuktikan apa? Kata sebenarnya dengan dibuktikan bahwa ketika saya mengkonversi angka ASCII code ini yang di dalam array recovered menjadi karakter, ini menjadikan akan menjadi sebuah kata yang sama seperti kata di awal, sehingga membuktikan bahwa implementasi algoritma ini berhasil dengan baik dan bekerja juga dengan baik. Nah, lalu kita lanjut ke bab 4. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari ini? Kita sudah implementasi, kita sudah tahu mengetahui teorinya, dan apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan? Ya, jelas tentang analisis RSA dan ECC itu bisa kita dapatkan dari judul kan, bahwa kita menganalisis kompleksitas algoritma. Tetapi tidak sebatas pada itu, maka kita juga bisa menganalisis aspek lainnya sehingga bisa menilai kedua algoritma ini secara lebih objektif. Nah, pada awal paragraf, saya sudah menjelaskan bahwa hal-hal apa yang dibahas adalah cara kerja dari RSA dan ECC, dari implementasi, lalu saya menjelaskan tentang kecepatan, kompleksitas waktu, dan juga keamanan. Yang pertama saya bahas adalah analisis RSA. Nah, RSA ini itu kan memanfaatkan prinsip faktorisasi prima. Dan sebetulnya faktorisasi prima itu sebenarnya sudah cukup aman, dan kalau bitnya agak panjang, bitnya itu sudah besar, itu susah untuk diretas, sehingga keamanan sebenarnya sudah cukup banyak. Tetapi pada masa kini banyak algoritma yang lebih aman dibandingkan RSA dan bahkan lebih efisien dibandingkan dengan RSA. Salah satunya nanti ECC kita bahas di perbandingan. Nah, ini di sini dibuktikan juga dengan
bahwa kenapa ini diretasnya kenapa bisa dibilang cukup aman? Karena kalau kita menghitung total waktu yang dibutuhkan untuk meretas sebuah algoritma RSA, betul, itu membutuhkan miliaran tahun. Kalau kita memakai komputer tercepat di dunia yang saya dapat infonya dari internet, yaitu komputer El Capitan, kita baru bisa meretasnya setelah miliaran tahun. Ini membuktikan apa? Bahwa kalau peretas sudah bisa mengakses resource yang sangat besar ya, seperti komputer tercepat di dunia jelas, dia bahkan masih membutuhkan miliaran tahun. Jadi untuk sekarang algoritma ini sebenarnya cukup aman. Tetapi aman saja kan tidak cukup untuk di dunia ini. Kita membutuhkan efisiensi, dan juga efisiensi apa? Efisiensi waktu ataupun efisiensi ruangan, memori. Itu sangat kita perlukan. Nah, kalau kita lihat kompleksitas waktu sebenarnya ini nggak terlalu lambat banget ya. Setelah kita lihat ternyata enkripsi dan dekripsi itu sama-sama 0 and log nilai. Nilainya tuh emang beda, E dan D. Tetapi E dan D harusnya tidak jauh beda karena nilainya tuh mirip-mirip. Karena E dan D itu harus, kalau misalnya panjangnya misalnya 2000-an bit, maka E dan D juga harusnya sama. Atau ya tidak terlalu jauh berbeda maksudnya. Karena kuncinya itu panjangnya mirip-mirip. Nah, tapi kita lanjut ke analisis ECCL Gamal. Apa yang membedakan ECCL Gamal dibandingkan dengan RSA? Apakah sama? Nah, ternyata setelah kita melihat, karena kita mengetahui juga kan prinsip ECC itu kan menggunakan kurva eliptik atau logaritma diskrit prinsipnya. Nah, itu ternyata lebih sulit untuk diselesaikan dibandingkan bilangan faktorisasi prima. Nah, setelah kita mengetahui baik dari landasan teori ataupun implementasi program gitu kan, kita juga mengetahui bahwa algoritma ini cukup aman. Bahkan aman, bukan cukup lagi. Dibuktikan dengan apa? Nah, setelah di makalah ini kan saya menjelaskan tentang cara kerja, saya juga menjelaskan seperti sebelumnya, waktu yang dibutuhkan oleh peretas jika ingin meretas sebuah algoritma ECC ini, ECCL Gamal. Nah, tetapi dengan jumlah bit yang kurang, jauh kurang dibandingkan dengan RSA. RSA tadi pakai 2000-an bit, saya memakai ECC 256 bit pada kasus contoh ini. Dan menghasilkan waktu yang sama dengan RSA 2000-an bit. Dengan 2048 bit. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh peretas dengan menggunakan komputer tercepat adalah miliaran tahun dengan 256 bit, artinya ECC itu dengan bit yang lebih kecil menawarkan keamanan yang sama. Sehingga efisiensi dan keamanannya dari ECC jelas lebih tinggi. Nah, kalau kompleksitas waktu ternyata setelah kita lihat kompleksitas waktunya itu mirip-mirip karena 0 and log nilainya itu adalah K dan D yang tentu bisa berbeda. Tetapi karena ECC ini bitnya lebih kecil, seharusnya kompleksitas waktu yang dibutuhkan bisa lebih efisien sedikit dibandingkan dengan RSA. Nah, makanya perbandingan terakhir kita membahas tentang perbandingan RSA dan ECC, kita ketahui bahwa ternyata RSA itu sudah aman, ECC juga sudah aman. Tetapi ECC bisa membutuhkan atau cuman membutuhkan kunci yang lebih pendek dengan menawarkan keamanan yang sama dibandingkan RSA. Artinya ECC jauh lebih efisien dibandingkan RSA. Nah, prinsipnya juga berbeda ya, antara kalau tadi kan RSA faktorisasi dan ECC itu kurva eliptik. Sehingga bisa kita bilang bahwa ECC itu akan jauh lebih relevan jika dipakai pada masa sekarang, karena kita sudah menemukan algoritma yang jauh lebih efisien dengan keamanan yang setingkat. Sehingga kesimpulan yang didapat adalah, selain kita mengetahui bahwa ECC itu lebih efisien dan lebih aman, artinya ya dengan bit yang sama ya dibandingkan dengan RSA, kita juga mengetahui bahwa kompleksitas algoritma itu bergantung pada penulisan kode. Jadi penulisan dengan algoritma yang sama, penulisan kode itu menentukan kompleksitas waktu yang dihasilkan oleh sebuah program. Demikian pula menghasilkan perbedaan kecepatan antar programnya. Apalagi program yang lebih kompleks dan membutuhkan program-program lain seperti kayak tadi membutuhkan algoritma Euclidean dan lain-lainnya. Ketika kita salah memilih algoritma yang cepat, kita bisa menghasilkan program yang tidak efisien dan sangat berat. Demikian video saya. Sebenarnya gitu aja
inti dari RSA dan ICC, walaupun tidak membahas atau tidak membuat sebuah sistem aplikasi beneran, tetapi di sini tuh kita membahas tentang lebih kepada program enkripsi dan dekripsi dari pesan yang dikirim. Ketika proses selanjutnya kan pesan yang sudah dienkripsi atau kita sebut ciphertext itu dikirim ke perangkat lain. Nah, di perangkatnya itu sudah punya sistem dekripsi sendiri, sehingga memungkinkan apa? Memungkinkan pihak lain itu tidak bisa melihat apa pesan yang kita sampaikan. Sehingga bisa dibilang juga bahwa pesan yang mungkin selama ini kita berikan atau kita saling berbagi pada WhatsApp, Telegram, Line, ataupun media sosial lainnya itu tidak bisa dilihat oleh pihak lain selama proses berjalan. Tapi itu sekali lagi hanya berjalan dengan kemampuan oleh aplikasi itu sendiri. Kalau aplikasinya pengen melihat, jelas bisa dengan merubah source code-nya. Demikian videonya, semoga bisa memahami makalah saya dengan baik. Terima kasih.